Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi di sini kita. Sebelum perkenalkan, nama saya Abdul Jabbar Bazil. Saya dari kelas 6B, Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di video kali ini kita terakhir untuk membahas tentang ya, ini 5 soal ya R Studio. Oke. Di sini soal pertamanya 2, ketiga, 4, kelima. Soal pertama itu membahas peluang binomial tepat, kedua itu kumulatif normal, ketiga peluang Poisson, keempat simulasi eksperimen acak, dan kelima visualisasi kurva distribusi normal. Oke, dari kita ngambil soal yang pertama dulu. Oke, kita jangan lupa buka aplikasi R Studio-nya ya. Nah, di sini soal pertama kita tulis dulu, ini kita soal pertama. Langsung biar jawaban aja, gitu kan. Nah, hitunglah peluang mendapatkan tepat 6 sisi gambar dari 10 kali lemparan koin yang adil. Yang adil menggunakan R Studio. Oke. Nah, tipsnya gini, oke. Kita itu gunain berarti density itu berarti binom itu X ya sama dengan 6 dan size-nya itu sama dengan 10 dan probability-nya atau peluangnya itu 0,5. Nah, kenapa X-nya 6, size-nya 10, probability atau peluangnya itu 0,5? Karena dari binom, D-nya itu adalah density, singkatan dari density. Fungsi ini kalau kita mau cari peluang di satu titik yang pasti 6 kali sukses. Jadi kita ngambil dari soalnya itu kan tepat 6 sisi gambar, berarti kan 6 kali sukses ya kan. Dari 10 percobaan ya kan, 10 kali pelemparan, yaitu 10 percobaan gitu kan. Nah, itu yang buat hasil dari size-nya berarti 10 kan. Dan peluang sukses koin adil itu ya 0,5 atau kan 1 dibagi 2 itu kan 1/2 ya kan. 1/2 berapa? 0,5. Oke. Nah, baru kita run. Hasilnya di sini nih. Hasilnya ada di bawah di konsol. Berarti jawabannya adalah 0,2050781. Oke, ini soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua. Nah, soal kedua, sebuah ujian ini kita singkirin dulu. Sebuah ujian memiliki nilai distribusi normal dengan rata-rata 75 dan simpangan bakunya 10. Oke. Gunakan R untuk mencari peluang seorang siswa mendapat nilai kurang dari 85. Ya, kita pikirin dulu. Nah, seorang siswa mendapat nilai kurang dari 85. Nah, itu kita pakai binorm. Oke, binorm Q-nya sama dengan 85. Nah, di sini udah ada tuh binomnya, berarti Q meannya. Nah, meannya kita ambil itu sama dengan 75, 10.
Kenapa ini? Karena binom itu jadi kalau kita hitung manual, kita harus ubah ke z-score, ya kan, z-score dulu baru ke tabel z-nya. Nah, di R studio ini kita cukup pakai fungsi pnorm atau p-nya itu ya probability kumulatif, ya, probability kumulatif. Jadi di R ini nanti akan otomatis menghitung luas area di bawah kurva dari ujung kiri sampai angka 85, praktis pokoknya. Nah, sebelum itu kita jalankan dulu, kita jalankan, kita blok, kita run. Nah, berarti hasilnya ada di 0,8413447. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 3. Nah, di sini rata-rata menghitung Poisson. Nah, sebelum itu kita coba untuk soal ketiga. Bentar. Nah, rata-rata kecelakaan lalu lintas di sebuah perempatan adalah 3 kali per bulan. Hitung peluang terjadi tepat satu kecelakaan pada bulan depan menggunakan R. Oke, berarti kita pakai poise, ya kan? Gimana the poise? Nah, the poise itu x-nya sama dengan 1 lambda pakai beda sama dengan 3. Karena sama seperti binomial, jadi kita pakai awalan D itu untuk the poise. Karena kita mencari peluang tepat di angka 1, kita tinggal masukkan nilai X-nya sama dengan 1. Dan parameter rata-ratanya yaitu lambdanya, mana ini tadi, lambdanya itu 3. Lambda itu kan berarti rata-rata kecelakaan berarti 3. Hitung peluang terjadi tepat satu kecelakaan. Oke, kita run. Nah, kecelakaan berarti ada di berapa peluangnya? 0,1493612, kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Soal nomor 4. Oke, enter. Nah, nomor 4. Buatlah simulasi pelemparan sebuah dadu sebanyak 50 kali di RStudio, lalu buatkan tabel frekuensi kemunculan setiap mata dadunya. Gitu kan. Oke, berarti kita di sini dadu nih, ya. Kita mau aktifin ini dulu. Aktifin apa namanya? Jimit ya. Oke. Nah, lanjut. Ini kan dadu. Kita mau ngambil dadu nih ya. Dadu. Kita buat sampelnya dulu. Itu kan tadi sampelnya dadu itu kan 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 gitu kan mata dadunya. Nah, kita buat size-nya itu simulasi pelemparan sebuah dadu sebanyak 50 kali. Size-nya berarti 50 kali. Ya. Nah, replace-nya itu sama dengan true. Oke. Nah, ini kita jalankan. Oke, kita udah jalankan. Kita cari itu tabel dadu. Nah, kita jalankan nih. Kita
soalnya karena di soalnya itu diminta buat kan tabel frekuensi kemunculan setiap mata dadunya. Kalau di mata dadu yang sekarang itu ada berapa? Nah, nih, ada di sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada di 11, 8, 9, 6, 10, dan 6. Tuh, gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal kelima. Oke. Jadi bentar, sebelum ke soal yang 5 ke soal yang 4, karena kenapa? Ini. Jadi hasilnya itu pasti bervariasi karena simulasi acak nih, ya kan? Misalnya 1 munculnya 8. Nah, ini kan 1 munculnya 11 gitu kan. Nah, munculnya 1. Sorry. Jadi munculnya 1 itu ada 11 kali, munculnya 2 itu ada 8 kali, munculnya 3 ada 9 kali gitu. Oke. Nah, lanjut. Di sini kita pakai yang fungsi sampel gitu kan, fungsi sampel karena bagian terpenting di ini tuh sebenarnya replace, karena replace harus true gitu kan. Jadi saat kita melempar dadu berkali-kali, angkanya yang sama bisa muncul bisa muncul lagi. Makanya penarikan sampelnya harus dengan pengembalian gitu. Jadi with replacement gitu. Nah, sekarang kita ke nomor 5 terakhir, ya kan? Ini soalnya bagaimana cara membuat grafik kurva distribusi normal standar mana rata-ratanya sudah 0, simpangan bakunya 1 pada rentan -3 hingga 3 di RStudio. Oke. Nah, caranya nomor 5 itu kita pakai kurva kita pakai the norm x, main-nya sama dengan 0, SD sama dengan 1, from dari -3 ya, dari -3 to 3, colornya sama dengan kita pakai warna itu warna biru deh, blue. Masukkan blue dan AWT sama dengan sama dengan 2. Nama panjangan kita masukin, mainnya sama dengan kurva, kita namain kurva distribusi normal standar. Nah, lanjut labnya sama dengan, jangan lupa density. Nah, ini kita run. Di sini mainnya nggak ketemu. Oh, salah di mainnya. Ya, sorry. Berarti ini salah di mainnya karena ini. Sorry. Nah, kayak gini. Ya, ini kita blok, kita run. Oh, salah di
nilai Z. Oke, terakhir kita colornya itu ngambil warna blue, LWD-nya sama dengan 2. Sorry, ini ada ini lagi. Alright. Nah, udah ini ggplotnya kita run dulu. Sini kita run. Figure margin to large. Berarti kita ada yang salah nih. Ada yang salah. Input new figure margin to large. Oke, kita kita cari permasalahannya ada di mana. Oke, kayaknya kita mau ini dulu. Ini kita gedein dulu ya. Gedein dulu. Kita run di sini. Bisa nggak ya? Mana runnya? Oh, ini. Nah, ini dia. Keluar kan? Nah, ini dia. Kurva distribusi normal standar. Nah, nilai Z-nya ini. Dan kepadatan peluangnya ini. Oke. Ini nomor 5. Nah, saya udah buat semuanya dari soal 1 sampai soal ke 5. Ini kita jalankan dulu, kita run. Oke, ggplotnya. Nah, untuk diagram diagram batang dari nomor 1 itu gini. Semuanya kita run. Nah, ini untuk distribusi binomial n-nya sama dengan 10, peluangnya 0,5 jumlah sukses suksesnya peluang density-nya itu. Nah, untuk yang nomor 2-nya, ini nomor 1 kalian bisa pause atau lihat, ya pause lah untuk disalin atau gimana. Nah, ini nomor 2-nya kita ambil, kita run. Nah, ini nomor 2-nya diagram. Ini diagramnya P nilainya kurang dari 85. Jadi pada distribusi normal standar rata-ratanya 75, simpang bukunya 0. Seperti ini. Oke. Nah, untuk yang nomor 3-nya Poisson itu kita run. Nah, ini diagram peluang Poisson-nya menggunakan dengan lambdanya sama dengan 3. Jadi merah di titik tepat satu kejadian di sini. Oke. Ini nomor 4-nya kita run. Nah, ini histogram frekuensi 50 lemparan dadu. Jadi mata dadu yang muncul itu ada di ini frekuensi jumlah munculnya. Gitu. Oke. Terakhir nomor 5. Kita pakai ggplot data juga. Alright. Nah, kurva distribusi normal standarnya dengan rata-rata 0, simpang bakunya 1. Nilai Z standar defisiennya ini. Jadi ini grafiknya. Grafik kurvanya. Oke. Nah. Oke, cukup sekian dari pembahasan soal 1 sampai soal 5. Ini soalnya, ya kan? Kalian bisa pause terakhir. Oke, dari saya cukup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.